warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPK dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Afifatul Nadhiro. NIM 031424700529. Saya guru kelas MI di MI Mambaul Huda Sudimoro Magalu Jombang, sekaligus mahasiswa PPK dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2025 pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran sebagai rangkaian untuk menyelesaikan program PPK ini, dan ini adalah bukti pendaftaran uji kinerja saya. Pembelajaran ini saya laksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Mei tahun 2025. Pada video ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Tata Surya. Materi ini merupakan materi kelas 6 semester genap pada tahun ajaran 2024-2025. Dan pada pembelajaran ini saya menggunakan pendekatan TIPEC dan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Kira-kira seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Yaman. Ihtiraman. Kaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum pelajarannya kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga proses belajar kita hari ini diberikan kelancaran tanpa adanya hambatan apapun. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Baik, Bismillah, salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebelum kita lanjutkan, untuk pembiasaan membaca ayat pendek, masih ingat hari ini kita sampai pada surat apa? Surat An-Nasr. Nah, silakan untuk petugas yang biasanya memimpin membaca surat pendek bisa dimulai untuk membaca suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Sadaqallahul adzim. Baiklah anak-anak, adakah yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Masuk semua ya. Coba sekarang Wifa absen satu persatu. Adelia, Vika, lebih semangat lagi belajarnya. Dan untuk melihat apakah sampean semuanya sudah berkonsentrasi apa belum, sekarang coba tirukan Wifa. Semuanya pegang kepala, mata, hidung, telinga, mata. Nah, ya mas, pegang kepala berarti belum konsentrasi. Viva tadi bilang apa? Mata. Mulai pada materi kita inti hari ini. Nah, sekarang semuanya coba diperhatikan Viva. Sampean masih ingat
materi kita di minggu yang lalu? Apa? Materi kita di minggu yang lalu? Silakan yang masih ingat? Iya, apa Mas? Materi tentang rotasi dan revolusi. Ya betul. Materi kita di minggu yang lalu tentang rotasi dan revolusi. Ada yang masih ingat rotasi itu apa? Iya. Perputaran bumi pada porosnya, betul sekali. Kalau revolusi? Ya. Revolusi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Perputaran bumi mengelilingi matahari. Betul sekali, berarti sama pintar-pintar ya. Masih mengingat materi yang sudah kita pelajari di minggu yang kemarin. Nah, selanjutnya untuk materi yang baru kita hari ini, kita akan belajar tentang sistem tata surya. Sekarang coba bukunya dikeluarkan. Nah, sambil menyiapkan buku materi pelajaran, sampean perhatikan materi yang sudah disiapkan oleh Briva. Kita masuk pada materi yang baru hari ini tentang petualangan tata surya. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang petualangan tata surya, kita cari tahu dulu pengertian dari tata surya itu apa. Apa itu tata surya? Tata surya adalah kumpulan dari matahari, planet, dan benda langit lainnya. Tata surya juga bisa dikatakan sebagai tempat di mana planet-planet dan benda langit berada sambil terus mengelilingi matahari. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar yang berbentuk elips yang disebut dengan orbit. Nah, selanjutnya matahari. Nah, matahari. Kata matahari tentu tidak asing lagi buat kalian semuanya, karena setiap hari kita menikmati sinar atau cahaya dari matahari. Apa itu matahari? Nah, matahari adalah bintang yang merupakan pusat dari tata surya kita dan sumber utama energi serta cahaya bagi planet-planet yang ada di dalamnya. Matahari memancarkan energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik, termasuk cahaya tampak yang penting untuk kehidupan yang ada di bumi. Selanjutnya kita akan mengenal planet-planet. Nah, planet-planet. Planet adalah benda langit yang mengorbit pada sebuah bintang sehingga memiliki gravitasi sendiri. Bintang yang dimaksud adalah matahari dan orbitnya berbentuk elips. Berdasarkan letak garis edarnya, planet dibagi menjadi dua. Ini bagaimana itu antara sumber ini yang relatif dekat memiliki ketebalan sekitar 7 lantai sebuah Sudah selesai. Sekarang bisa maju satu persatu dari masing-masing kelompok untuk membaca
Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok pertama. Kalau lokasinya memakan waktu 10 menit. Sementara kalau produksi dan promosi selama 29,4 menit. Rata-rata suhu bisa sangat rendah, mencapai minus 140 derajat Celcius. Bagian besar komposisi bahasa Inggris terdiri dari hidrogen dan helium. Berapakah suhu permukaan planet satu ini? Sangat rendah, mencapai minus 140 derajat Celcius per menit. Terima kasih. Sekian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan. Planet ini yang relatif tetap. Atmosfer bumi memiliki ketebalan sekitar 700 km. Suhu rata-rata di bumi adalah sekitar 15 derajat Celcius dengan diameter mencapai 12.756 23 jam 57 menit. Sekian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ada pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan? Silahkan. Saya Bu. Ya. Selain matahari dan planet, benda langit apa saja yang ada di luar angkasa? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Selain matahari dan planet, benda apa saja yang ada di luar angkasa? Benda yang ada di luar angkasa selain matahari dan planet ada asteroid, meteoroid, meteor, dan juga meteorit. Itu adalah benda lain yang ada di luar angkasa. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Saya Bu. Ya. Mengapa Pluto tidak termasuk dalam galaksi Bima Sakti? Nah, mengapa Pluto sudah tidak termasuk dari galaksi Bima Sakti? Tadi di awal sudah sedikit Viva singgung ya. Sebenarnya dulu planet ada 9, tapi sekarang ada 8. Pluto tidak masuk. Kenapa? Karena Pluto tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan sebagai klarifikasi planet. Nah, yang dimaksud klarifikasi planet itu adalah letaknya sangat jauh atau terlalu jauh, dan Pluto termasuk planet terkecil dalam jajaran tata surya, bahkan ukurannya lebih kecil dari bulan, satelit bumi, ya kan? Nah, kira-kira dari materi awal hingga akhir semuanya sudah paham? Sudah. Ada yang masih bingung? Ya. Nah, karena sudah paham dan sudah tidak ada yang bertanya, berarti sekarang kita harus bisa menarik kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari. Adakah yang bisa menarik kesimpulan dari materi kita hari ini? Saya Bu. Ya, apa kesimpulannya? Kesimpulannya, sistem tata surya adalah sebuah sistem benda langit yang terdiri dari matahari dan semua objek yang terkait oleh gravitasi matahari. Dan jumlah planet yang ada pada sistem tata surya berjumlah 8 planet. Ya, betul sekali. Kesimpulan pada materi kita hari ini, sebuah sistem benda langit yang terdiri dari matahari dan semua objek yang terkait oleh gravitasi matahari adalah matahari adalah pusat dari tata surya dan planet mengorbitnya dalam jalur elips, ya kan? Masih ingat jumlah planet tadi ada berapa? 8. Apa saja? Merkurius, Venus, Bumi, Mars,
Refleksi itu berisi apa? Refleksi itu berisi perasaan. Perasaan kita selama mengikuti rangkaian kegiatan belajar mulai dari awal hingga akhir. Tidak perlu panjang kalimatnya. Nah, silakan bisa ditulis di kertas yang akan Bu Iva bagikan. Nanti ditempel di papan tulis. Ya. Baik, bergantian. Sudah selesai untuk refleksinya? Sekarang Bu Iva minta perwakilan satu anak untuk membacakan hasil dari refleksi yang sudah kalian tulis. Ayo, siapa yang mau maju? Refleksi, saya senang sekali mengikuti pelajaran hari ini. Kembali, cukup satu anak saja yang mewakili refleksi dari kalian semua. Nah, alhamdulillah di pelajaran kita hari ini kalian bisa merasa senang dan dapat menerima materi dengan baik. Nah, sebelum kita tutup materi kita hari ini, maka sebelumnya Bu Iva ingatkan untuk materi minggu depan kita akan mengulas kembali lebih dalam tentang bumi dan satelitnya. Apa tadi satelit bumi? Bulan. Nah, sekarang mari kita tutup materi kita hari ini dengan membaca surat Al-Asr yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahul adzim. Semoga dengan di awal kita membaca surat dan di akhir juga membaca surat, ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga selalu diberikan kelancaran dalam belajar. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Doa. A'udzubillahi